Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan bercerita lagi tentang pengalaman saya di dalam dunia investasi saham. Nah, dalam dunia investasi saham ini banyak sekali metode yang digunakan oleh para investor. Kemarin saya baru riset, metode yang paling banyak digunakan oleh investor itu sampai sekarang per hari ini adalah di Indonesia ya. Paling banyak itu adalah menjadi trader di dalam saham. Nah, apa bedanya trader dan investor? Banyak pendapat-pendapat dari para konten kreator tentang saham mengenai apa perbedaan antara trader dan investor. Kalau kalian lihat kontennya Bang Benix, ya pasti itu dia menghajar habisan trader ya kan. Dalam segi definisi. Kalau dalam kontennya siapa ya misalnya Pak Rian Filbert, nggak terlalu dihabisi definisi trader itu. Kenapa? Karena dia juga melakukan aktivitas trading gitu. Nah, kalau saya dari sudut pandang definisi, bagi saya trader itu dia berinvestasi saham, melakukan analisis saham juga tentang apa yang dia beli, tetapi dia mengharapkan keuntungan yang besar dalam jangka waktu yang cepat. Sedangkan investor tidak. Jadi semakin lama dia berinvestasi semakin untung dia. Itu perbedaan antara trader dan investor dalam definisi secara mudah bagi saya. Karena saya gak mau juga mendefinisikan hal yang terlalu membuat pikiran menjadi rumit. Nah, yang mana yang paling untung? Itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Kalau saya secara pribadi, saya lebih suka investor, jadi investor, berinvestasi. Keuntungannya dari mana? Dari dua. Bisa dari capital gain, bisa dari dividen. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu dividen value investor. Nah, itulah profil investasi saya. Jadi kalau kalian menonton channel saya, maka sedikit banyaknya kita hanya akan berjumpa pada saham yang mungkin itu-itu saja yang dibahas, atau saham-saham yang memang berfundamental kuat dan cenderung membagikan dividen. Itu pendekatan investasi saya. Nah, kenapa dividen value investor yang saya pilih? Karena itu yang paling masuk akal dan rasional. Begini kawan-kawan, kalau kita memandang investasi sebagai sebuah bisnis, maka logika awalnya tidak mungkin kita bisa untung dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan. Enggak mungkin kawan-kawan. Gini, coba kalian punya uang 100 atau 200 juta. Terus kalian ada rencana mau buat bisnis nih. Contoh kalian mau buat bisnis buka warung kopi misalnya, warkop atau coffee shop gitu. Tidak mungkin dalam waktu 2 jam atau 1 hari atau 2 hari kalian udah untung sekian 20%, 50%. Nah, itu analogi kalau kita memandang suatu kegiatan investasi adalah suatu kegiatan membeli bisnis perusahaan. Jadi dibantah sama pikiran rasional kita kalau misalnya kita mau mengambil definisi menjadi seorang trader tadi, dengan catatan dan harapan kita masuk 100 juta, 2 hari kemudian uang kita jadi 120 juta, untung 20% dalam 2 hari. Bisa atau nggak bisa? Bisa aja. Tetapi memilih saham untuk mendapatkan keuntungan seperti itu dan sustainable, jadi dia sustainable-nya, faktor sustainable-nya yang impossible, faktor berkelanjutannya. Kalau misalnya sekali, 2 kali mungkin iya, tetapi 3 kali, 4 kali saya rasa itu cukup sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena sejago-jagonya kita menganalisis saham, membaca prediksi pasar, tetap bakalan ada jatuhnya, dan biasanya jatuhnya lebih dalam. Kenapa? Karena saya sendiri udah lakukan, jadi saya tahu. Nah,
Eh, jadi logika dividen value investor ini masuk akal, saya katakan kenapa? Karena kita jarak investasinya itu dan metode membaca perusahaan yang mau kita investasikan itu seperti apa, itu yang masuk akal gitu. Karena kita menggunakan metode value investing, maka kita akan membaca fundamental dari saham tersebut. Itu mikronya. Mikronya apa? Laporan keuangan, kondisi perusahaan, manajemen, dividen, aksi korporasi. Nah, itu kan yang menjadi bahan-bahan pertimbangan kita. Rasio-rasionya seperti PE ratio, price to book value, earning per share-nya, DER-nya, debt to equity rasionya kan, ROE-nya. Nah, itulah yang menjadi rasio-rasio masuk akal bagi seorang dividen value investor. Nah, ketika kita sudah menemukan bisnis yang bagus dan membagi dividen dan kita rasa worth it, besaran rata-rata payout ratio dan dividen yield yang akan kita terima di harga beli kita yang akan kita masuki, maka kita sudah melakukan suatu metode investasi dividen value investor. Begitu kawan-kawan caranya. Nah, ketika kita melakukan dividen value investor, kita punya dua prinsip yang kokoh dan yang akan sangat nyaman dan menguntungkan kita. Apa itu? Ini saya kasih tahu logikanya. Kalau kita menemukan suatu saham yang wonderful company dengan valuasi yang murah, contohnya, misalnya saya beli saham Adaro Energi, kode sahamnya ADRO. Saya hitung price to book value-nya dengan menggunakan data laporan keuangan kuartal 3 dan historicalnya saya lihat juga, saya pertimbangkan. Maka dapatlah harga wajarnya 3.500-an. Oke. Nah, harga beli saya di market 2.600-an. Harga masuk saya. Artinya ada selisih antara harga beli saya dan harga wajarnya. Ya kan? Otomatis saya mengharapkan capital gain yang langkah pertama adalah saya harapkan dia kembali ke harga wajarnya. Dari harga beli saya 2.600 ke 3.500. Itu harapan awal untung dari capital gain. Nah, sembari menunggu dia kembali ke harga wajarnya, saya kan bakalan bosen nih. Investasi itu adalah persoalan yang sangat membosankan kawan-kawan. Itu pasti sangat membosankan karena kita menunggu dan menunggu. Nah, tetapi kebosanan itu bisa berubah jadi untung kalau kita konsisten. Nah, apa yang membuat saya jadi tidak bosan dan lebih bersemangat adalah dividennya. Nah, sembari saya menunggu, saya kan bakal menerima dividen. Kalau Adaro kan 2 kali bagi dividen dalam setahun. Itu rutin ya. Kalian bisa cek track recordnya. Nah, dia kan rutin bagi dividennya setiap akhir semester 1 atau menjelang akhir semester 2. Ya kan? Nah, jadi ketika harga sahamnya berfluktuasi naik turun, saya tidak terlalu cemas dan saya bisa tidur dengan tenang karena saya tahu dia akan membagikan dividen di bulan ini lagi, dan saya akan terima dividen itu cash masuk ke rekening dana efek saya, RDN saya. Nah, kalau misalnya dia turun harganya, maka saya kalau ada uang saya tambah beli lagi justru. Kenapa? Supaya lot saya makin banyak. Nah, nanti lot saya makin banyak, harga sahamnya pulih atau kondisi bisnisnya pulih, dividen yang saya terima kan makin banyak. Itu logikanya kan masuk akal. Coba kita pikirkan dulu. Masuk akal gak? Kalau harga sahamnya turun, saya tambah kepemilikan saya kalau saya masih punya uang, ya kan? Otomatis lot saya kan nambah nih, lot saham saya. Nah, semakin banyak lot saham saya, maka semakin banyak dividen yang akan saya terima. Itu kan logikanya, logika masuk akalnya kan. Tetapi kalau uang saya nggak ada, ya udah saya tunggu aja gitu. Sembari saya kumpulin uang dari hasil kerja saya kan, saya kumpulkan, nanti kalau udah banyak dan harga sahamnya masih jatuh, saya beli, saya tambah kepemilikan lot saya. Jadi dua skenario saya merasa tidak takut. Skenario pertama, kalau harga sahamnya jatuh,
cara mengatasinya saya makin beli banyak kalau ada uang. Kalau nggak ada ya saya tunggulah, sabar, kumpulin uang dulu kan. Dan berharap dia makin jatuh atau masih jatuh kan. Karena kalau makin jatuh kan makin murah, makin diskon. Nah, jadi nyaman kita sekalipun saham itu jatuh harganya gitu. Kita percaya kalau yang udah kita beli wonderful company, kalaupun dia jatuh pasti nanti akan terbang lagi gitu. Masuk jadwal mau bagi dividen, terbang. Laporan labanya pulih, terbang. Jadi kita nggak ada ketakutan gitu pada saat harga sahamnya jatuh. Nah, kemudian skenario kedua, kalau harga sahamnya naik, ya kita untung dari capital gain. Kalau kita mau take profit ya kita jual. Kalau kita nggak mau, ya kalau dia untung harga sahamnya naik kan pasti didukung sama fundamental. Misalnya labanya naik. Kalau labanya naik pasti dividennya makin besar. Untung lagi kita kalau dari sabar terima dividen aja. Jadi dua skenario kita tidak takut antara harga saham itu jatuh atau naik. That's the logic. Logisnya itu. Tapi kalau kita trader atau scalper, harga sahamnya jatuh, kita panik. Kenapa? Karena kita tahu kita harus keluar dengan cepat dari saham ini. Kalau enggak, modal kita kan enggak mutar gitu. Apalagi kalau kita mentradingkan saham gorengan. Apalagi kalau enggak bagi dividen. Kacau kita. Pasti kita enggak tenang kawan-kawan berinvestasi. Percayalah sama saya. Kalau kalian membagi, tapi berbeda cerita kalau sama Pak Lok Keng Hong ya. Beliau sangat kuat untuk membeli saham yang value-nya sangat murah, fundamentalnya kuat, tapi nggak bagi dividen, dia nggak masalah. Kenapa? Karena uangnya udah banyak. Kalau uang saya ada di rekening bank saya 500 juta, saya beliin semua yang nggak bagi dividen pun nggak masalah. Tapi kan faktanya saham beliau kan banyak juga yang bagi dividen. NISP bagi, Cevin bagi, ABMM bagi, ya kan? Jadi untuk retail seperti saya ataupun Anda yang menonton video ini, hal yang paling masuk akal adalah menjadi dividen value investor. Itu yang paling bisa membuat kita tenang, nyaman dalam berinvestasi. Yang paling penting dalam berinvestasi ini kan tenang dan nyaman dulu kawan-kawan. Kalau soal untung itu ya itu nomor 2 atau nomor 3 lah. Karena buat apa juga kita bisa ada potensi untung besar kalau kita nggak tenang, nggak nyaman, tidur kita besok IHSG jatuh atau enggak ya, besok harga sahamnya hijau atau merah ya, kalau merah aku harus exit di harga berapa ya. Kacau pikiran kita kalau gitu kawan-kawan, kacau gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar ya, saya usahakan untuk jawab kalau masih bisa saya jawab. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.